Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat semua yang ana hormati karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirrabbilalamin, berkat rahmat dari Allah Azza wa Jalla, hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara yang kita tunggu-tunggu, Palu Podcast Akhir Lalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan hari ini kita memiliki bintang tamu yang Masya Allah luar biasa sekali. Kenapa Anda sebut seperti itu? Karena kalau kita berbicara terkait dengan properti, maka beliau adalah salah satu founder dari properti yang terkenal di Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan, dalam ranah properti syariah. Oleh karena itu, kita ingin mengetahui lebih dalam apa saja kegiatannya beliau, bagaimana beliau juga dalam untuk membangun perusahaan bisnisnya beliau, sama kita juga akan belajar lebih dalam bagaimana sebenarnya bisnis properti syariah. Insya Allah satu langkah lebih dekat ke Abu Arkan. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Akhi Sidik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran untuk hadirnya di acara podcast Akhir Lalu ini. Tentu teman-teman banyak yang ingin mengetahui lebih dalam bagaimana sebenarnya properti syariah khususnya dan perkembangannya di kota Balikpapan, umumnya di Kalimantan Timur. Ya. Dan antum Masya Allah sangat cocok untuk mengisi acara ini. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sebelumnya Akhi Sidik mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Ya. kepada teman-teman. Mungkin silahkan dimulai. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih sudah diundang di channel ini, di acara Palu ya, podcast Pak Lalu ya. Terima kasih banyak, jazakallah khair ya. Perkenalan ya Pak Lalu ya? Perkenalkan, nama saya Sidik Amirullah. Berbagai macam panggilan orang sehari-hari. Kalau orang yang kenal ana lama, khususnya teman-teman di SD sampai SMP, itu panggilannya Amir, karena ambil nama tengahnya Pak Lalu. Kemudian setelah naik ke ke SMA gitu kan, nah terbagi dua Pak Lalu panggilan itu. Ada yang memanggil Sidik, ada yang memanggil Amir. Ya, kalau kita apa aja dipanggil ya Insya Allah ya welcome, karena masih satu nama gitu kan, masih satu dalam satu nama kita. Oke, kalau asal saya Pak Lalu, kita dari asli Kalimantan juga, berada di Kabupaten Pasir, di Desa Pasir Mayang. Kalau dulu sekitar 7 tahun yang lalu belum ada di peta Google Map, itu belum ada kampung saya itu Pak Lalu. Itu terletak di pedalaman sekitar 15 kilo ke atas untuk masuk ke dalam kampung tersebut. Tetapi dari sisi sejarah Kabupaten Pasir, kampung kami itu sangat dikenal karena dulu di sana di cerita kerajaan itu termasuk kampung yang sangat tua gitu, bahkan lebih tua dari Blengkong. Mungkin teman-teman yang nonton podcast Palu ini pernah mendengar Pasir Blengkong. Nah, ya. Itu selama ini itu yang dikenal sebagai kota yang tua ya, yang desa yang tua yang ada di Kabupaten Pasir. Tapi sebenarnya kalau kita meneliti lebih dalam tentang sejarah di kampung-kampung yang ada di Kabupaten Pasir, itu Pasir Mayang. Oh, nah itu tempat kelahiran kami, dan di sana banyak juga teman-teman yang berprestasi di luar gitu. Mungkin itu sekilas ya. Pasir Mayang di daerah Kabupaten Pasir di Kecamatan Kuaro. Masya Allah. Dari kampung nih. Dari kampung katanya ya, Masya Allah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu ya teman-teman ya. Daerah Pasir. Pasir ya. Pasir ya, berarti Pasir. 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 Oh, Pasir. Pasir. Masya Allah. Siap. Sebagai seorang founder, ya.
Abu Arkan Group. Boleh tahu nih, Akhi, panggilnya berarti Akhi Sidik ya? Iya, Akhi Sidik. Baik, Akhi Sidik. Kegiatan sehari-harinya seperti apa aja nih? Kegiatan sehari-hari ya karena kami sudah berkeluarga ya jelas pertama bagaimana dengan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, mengurus anak, istri gitu kan, dan serta keluarga-keluarga yang di sekelilingnya. Nah, Kemudian kegiatan yang sifatnya pekerjaan itu kita sekarang sedang beraktivitas membangun Abu Arkan Group. Abu Arkan Group. Abu Arkan Group. Abu Arkan Group. Ya, itu adalah kegiatan sehari-hari kita. Kesibukan kita ada di kegiatan di Abu Arkan Group. Baik. Gitu. Oke, itu teman-teman kegiatan sehari-harinya dari Akhuna Sidik ya sebagai founder. Jadi selain kegiatan sehari-harinya bersama keluarga juga mengurus Abu Arkan Group. Nah, kita akan melihat lebih dalam sebenarnya Abu Arkan Group itu seperti apa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Abu Arkan Property adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti syariah yang mencakup jasa manajemen properti syariah, konstruksi, serta developer properti syariah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi terkait dengan kegiatan beliau sehari-hari. Mungkin memang masih belum dalam, tetapi kita akan perdalam lagi setelah ini ya. Nah, sekarang Akhuna Sidik sebagai founder dari Abu Arkan Group kan, tentu banyak kisah seperti itu. Namun sebelumnya masuk ke sana, kita ingin tahu nih, sebenarnya Abu Arkan Group itu apa seperti itu? Iya. Mungkin teman-teman masih ada yang belum familiar untuk area di luar Kalimantan seperti itu. Iya. Tafadhol. Jadi Abu Arkan Group itu kita bahas dari nama dulu ya. Nah, Abu itu artinya bapak, kemudian Arkan itu nama anak kami yang pertama. Itu jadi anak kami yang pertama namanya Arkan. Jadi sebelum nama itu sebenarnya banyak beberapa opsi ya yang kita buat. Tetapi setelah beberapa opsi yang kita pilih gitu kan terkait dengan nama-nama yang kita inginkan, yang paling pas kelihatannya Abu Arkan Group itu ya, Abu Arkan ya tadi bapak, kemudian Arkan adalah nama kami, kemudian kok ada grup ya, grup gitu kan. Nah, Abu Arkan Group ini sendiri itu bukan perusahaan, dia adalah semacam naungan dari beberapa perusahaan. oh, naungan dari beberapa perusahaan. Iya, jadi kita ada sekitar 4 perusahaan. Masya Allah. Gitu. Jadi Abu Arkan Group itu ada apa namanya seperti naungan lah ya. Ya, bahasa kerennya anak lupa itu teman-teman ya. Nanti kita di anu aja ya, di deskripsi kali ya. Kita buat namanya. Yang jelas dia adalah naungan. Dia tidak ada legalitas semacam apa namanya badan hukum dan segala macam. Dia hanya sebuah nama yang menaungi beberapa perusahaan, sekitar ada 4. Ada 4 perusahaan di ruang lingkup Abu Arkan. Masya Allah, satu perusahaan saja sudah besar, apalagi 4. Iya. Semoga Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kan jadi penasaran ini, Akhi. Iya. 4 perusahaan dalam satu grup, perusahaan apa saja sebenarnya, Akhi? Oke. Di Abu Arkan Group itu ada 4 perusahaan atau 4 kegiatan, di mana kegiatan ini sendiri kembali kepada niat Abu Arkan Group itu. Tadi kami lupa menjelaskan sedikit teman-teman bahwa Abu Arkan Group itu tagline-nya adalah solusi kepemilikan properti dengan akad yang syar'i. Tentunya 4 perusahaan ini adalah perusahaan yang mendukung dari visi dari Abu Arkan Group itu sendiri Pak Lalu, yaitu menjadi solusi kepemilikan properti dengan akad yang syar'i. Itu secara umumnya. Jadi keberadaan perusahaan ini 4 itu fungsinya. Tetapi dari 4 perusahaan ini untuk secara teknis itu berbeda-beda fungsi teknisnya. Nah, kalau secara fundamental dia satu. Bagaimana mewujudkan solusi kepemilikan properti dengan akad yang syar'i. Tetapi secara teknis pengaplikasiannya beda-beda. Nah, kalau ditanya apa aja, ya yang pertama adalah PT Abu Arkan Property. Baik, PT Abu Arkan Property. Ya, PT Abu Arkan Property. Kemudian yang kedua ada PT Abu Arkan Media. PT Abu Arkan Media. Yang ketiga
itu ada PT Gozwa Stable Indonesia. Dan yang keempat, Pak Lalu, itu kita namakan divisinya Pesona Islamic Village, seperti itu. Jadi ada 4 yang dia di Abu Arkan Group, di bawah naungan Abu Arkan Group. Yang pertama PT Abu Arkan Property, yang kedua PT Abu Arkan Media, yang ketiga PT Gozwa Stable Indonesia, dan yang keempat divisi Pesona Islamic Village, seperti itu. Masya Allah, ada 4 divisi besar menurut Ana. Iya. Bahkan sangat besar. Berarti Abu Arkan Group ini lebih besar lagi. Masya Karena menaungi begitu ya. Iya, iya. Luar biasa, Masya Allah. Boleh tahu Akhuna, kita kan baru-baru dengar aja nih. Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru dengar namanya PT Abu Arkan Property, terus ada juga yang baru dengar namanya Gozwa begitu. Tadi juga ada AA Abu Arkan Media, sama yang terakhir adalah Pesona Islamic Village. Iya. Bisa dibantu, akhi? Kira-kira dari keempat itu bagaimana untuk penjelasannya? Baik, teman-teman semuanya, insya Allah sebentar lagi kita akan tahu lebih dalam lagi terkait dengan keempat yang perusahaan ini oleh Abu Arkan Group. Kita tunggu sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Islamic Village itu salah satu member dari Abu Arkan Group yang bergerak di penjualan project kafling. Kenapa Pesona Islamic Village namanya? Karena memang kita mau bikin lingkungan kafling itu dengan konsep lingkungan Islami. Makanya kita bikin di setiap proyek kita selalu ada masjid dan pondok ya, kita bikin seperti itu. Setiap proyek pasti kita bikin ada masjid, minimal ada masjid atau kita tambahkan dengan pondok. Makanya kita kasih nama Pesona Islamic Village karena memang kita mau bikin dengan benar-benar konsep lingkungan Islami seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman, demikian informasinya tadi. Ada 4 divisi dari Abu Arkan Group, dan alhamdulillah kita sekarang tanya lagi apa aja sih sebenarnya. Kan ada 4 divisi, dari masing-masing divisi ini fungsinya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Akhuna, silahkan. Kita mulai dari PT Abu Arkan Property ya. Nah, PT Abu Arkan Property ini dia lebih kepada manajemen properti syariah. Manajemen properti syariah. Ya, jadi dia fungsinya yaitu mengelola perumahan yang dulunya konvensional menjadi syariah. Tetapi perumahan ini bukan milik PT Abu Arkan Property secara bangunan dan tanahnya. Nah, tetapi dia yang menjadi pengelolanya, Pak Lalu, gitu. Jadi kalau bahasa kerennya itu JO lah. Joint Operation ya, antara PTA dengan PT Abu Arkan Property, seperti itu. Itu kalau PT Abu Arkan Property. Walaupun nanti kedepannya PT Abu Arkan Property ini insya Allah akan membuat perumahan sendiri, tapi nanti lagi dipersiapkan, seperti itu. Itu untuk PT Abu Arkan Property, Pak Lalu. Kemudian yang kedua tadi saya sebutkan yaitu PT Abu Arkan Media. Ya. Nah, PT Abu Arkan Media ini bergerak di multimedia, Pak Lalu. Multimedia. Iya, bergerak di multimedia. Yang fungsinya secara visinya yaitu bagaimana keberadaan PT Abu Arkan Media ini menjadi solusi bagi para pembisnis-pembisnis UKM atau yang sifatnya corporate dalam rangka branding, ya, dalam rangka branding dan promosi terhadap perusahaan atau produk-produknya yang tidak melanggar hukum syar'i, gitu. Karena gini Pak Lalu, banyak sekali perusahaan-perusahaan multimedia yang tidak memperhatikan promosinya, kontennya, sehingga banyak melanggar hukum syar'i. Contoh yang paling jelas yaitu aurat. Ya, banyak sekali kita lihat ya, Pak Lalu ya, iklan-iklan yang ada di beberapa media, yaitu banyak sekali pelanggaran syar'inya. Jadi keberadaan PT Abu Arkan Media ini dia sebaliknya,
bagaimana yang banyak pelanggaran di luar sana menjadi secara hukum syariatnya itu tidak dilanggar oleh perusahaan yang meminta untuk di branding atau dipromosikan melalui multimedia ini. Seperti itu Pak Lalu. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, nextnya yaitu apa tadi? yang ketiga. Yang ketiga ya, PT Gozwa Stable Indonesia. Nah ini mungkin bisa dikatakan perusahaan satu-satunya di Kalimantan Timur. Satu-satunya di Kalimantan Timur. Iya, yang menjadi fasilitator untuk olahraga sunnah. Nah, kenapa kami katakan seperti itu? Karena kegiatan PT Gozwa Stable ini bergerak di fasilitator dalam dalam olahraga sunnah, yaitu berkuda, berenang, dan memanah. Berkuda, berenang, dan menahi. Iya, memanah. Jadi menjadi fasilitator olahraga sunnah. Kegiatannya berkuda, memanah, dan berenang. Seperti itu. 3 sunnah utama itu. Iya, 3 sunnah utama itu Gozwa Stable lah yang menjadi fasilitatornya. Dan kami beralamat di Ambarawang. Ambarawang, seperti itu Pak Lalu. Itu yang ketiga. Ya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu divisi Pesona Islamic Village. Nah, Pesona Islamic Village ini dia konsennya adalah menyediakan kaflingan dengan konsep hunian Islam. Kenapa hunian Islam? Karena banyak sekali kaplingan yang dia dari set plan-nya Pak Lalu itu semua kapling. Nggak ada pasir masjid, jalannya juga terkadang sempit, gitu kan? Nah, hadirnya Pesona Islamic Village ini untuk menjadi solusi umat Muslim yang ingin tinggal di lingkungan yang Islami, seperti itu. Jadi konsep utama dari Pesona Islamic Village yaitu menghadirkan hunian Islam. Karena di dalamnya itu pasti ada pasum masjid, kemudian ada pendidikan, kemudian jalannya juga lebar sekitar 6 sampai 7 meter. Bahkan kita di proyek yang akan mulai ini itu jalannya sampai 8 sampai 10 meter. 8-10 meter. Jarang-jarang kaplingan seperti itu Pak Lalu. Nah, berarti kaplingan dengan fasilitas perumahan, begitukah? Seperti itu kurang lebih, tapi kaplingan. Kenapa kaplingan kami pilih? Karena banyak sekali saudara-saudara Muslim kita juga yang di luar sana ingin memiliki rumah, ingin mempunyai rumah, tetapi keterbatasan biaya di awal. Sehingga solusinya ya beli kapling dulu. Nah, makanya hadirnya kapling Pesona Islamic Village. Dan dari Abu Arkan Group, divisi inilah yang paling pertama mulai. Jadi kita mulai dari kaplingan dulu. Masya Allah, luar biasa sekali. Hanya satu kata, Masya Allah ya. Jadi beliau memulai untuk Abu Arkan Group ini dengan 4 divisi besar ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan Ana sangat tertarik sebenarnya dengan Gozwa Stable. Mungkin kita bisa lanjut ya. Untuk sementara kita break dulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
Baik, akhuna al-karim semuanya, teman-teman dimanapun berada, itu tadi 4 perusahaan yang sudah dijelaskan oleh akhuna Siddiq ya sebagai founder Abu Akan Group, dan kita tentu penasaran membuat sebuah perusahaan yang besar, ya kan akhi, membuat sebuah perusahaan yang besar dengan 4 bahkan ya mungkin anak perusahaannya seperti begitu ya dalam Raunan Group begitu ya. Tentu ada sebuah motivasi yang besar. Kami pribadi itu penasaran motivasi apa yang ada dalam hal tersebut. Baik, motivasi kalau kami lebih kepada niat kali ya. Iya, betul niat, sekali. Niat kami kenapa ingin berlelah-lelah ya dalam membangun sampai 4 ya, sampai 4 ke perusahaan dan atau 4 kegiatan. Jadi yang pertama untuk pribadi dulu. Jadi motivasi pribadi, yaitu kami ingin bagaimana kehadiran kami di muka bumi ini bisa masuk ke dalam kategori berpartisipasi dalam agama gitu Pak Lalu. Nah gitu, jadi lebih kepada motivasi pribadinya lebih ke bagaimana kehadiran kami pribadi itu bisa masuk dalam kontribusi menjaga agama kita. Itu secara pribadi seperti itu Pak Lalu. Dan dengan harapan nantinya niat atau motivasi tersebut menjadi catatan amal bagi kami di akhirat kelak gitu. Itu pribadi. Dan secara fungsional daripada perusahaan itu sendiri itu juga menjadi motivasi kami. Gitu. Apa tadi? Yaitu solusi kepemilikan properti dengan akad syar'i dengan beberapa teknis yang sudah saya jelaskan dari sebelumnya. Artinya ini juga masuk dalam hal-hal yang nantinya kembali ke kami pribadi juga Pak Lalu. Bagaimana keberadaan kami itu bisa bermanfaat dan menjadi solusi bagi umat manusia ya, khususnya di Balikpapan. Karena semua perusahaan yang kami kelola itu outputnya untuk manfaat buat umat muslim. Buat umat muslim. Iya, apalagi di era ini kita sedikit sekali menjumpai perusahaan-perusahaan yang berkomitmen terhadap unsur-unsur yang dikategorikan unsur syar'i gitu ya. Kebanyakan perusahaan itu motivasinya hanya duniawi, kemudian ya tidak memikirkan gitu kan tentang akad-akad atau muamalah yang mereka lakukan, sehingga banyak sekali terjadi mudorot atau ketidakmanfaatan bagi masyarakat yang merasakan atau di sekeliling perusahaan tersebut. Seperti itu Pak Lalu. Jadi motivasinya ada 2. Yang pertama tentang untuk pribadi, yang kedua tentang motivasi dari solusi dari kepemilikan properti akad syar'i itu sendiri, dari visi dari Abu Arkan Group itu sendiri. Seperti itu Pak Lalu. Masya Allah. Teman-teman semuanya, ini mungkin salah satu penjabaran yang sangat menarik ya. Di dalam hadis disebutkan ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin salah satu motivasi besarnya itu tadi ya. Betul. Bisa jadi bermanfaat untuk orang lain, orang banyak banyak. ya. Betul. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik pada orang lain, paling banyak manfaatnya. Kurang lebih seperti itu. Mudahan Allah mudahkan akhi. Tetap semangat ya. Setelah itu terkait dengan perusahaan yang di Abu Arkan Group. Boleh tahu nih akhi, kegiatan antum selain sebagai founder atau kegiatan yang terkait dengan perusahaan, di luar itu apa ada kegiatan lain? Alhamdulillah di beberapa kegiatan di luar dari kegiatan formal ya, yang sifatnya perusahaan, kami juga ada dipercaya sebagai ketua APSI Kaltim. Asosiasi Ketua APSI Kaltim yaitu Ketua Asosiasi Properti Syariah Indonesia. APSI, Iya. Asosiasi Properti Syariah Indonesia. Ya, kami dipercaya sebagai ketua untuk di Kaltim. Itu di luar dari kegiatan perusahaan, kegiatan formal perusahaan. Gitu. Masya Allah. Berarti komplit. Iya. Komplit ya. Jadi teman-teman semuanya, ini ada sesuatu yang menarik sebenarnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi Abu Arkan Group ini harapannya bisa manfaat besar untuk umat. Kemudian
selain wadahnya sudah good begitu dengan beberapa divisi-divisi, ternyata masih ada APSI dalam lingkaran itu, seperti itu. Ya, walaupun APSI itu sendiri tidak tidak bersatu dengan Abu Arkan Group ya, dia kegiatan di luar gitu kan, dia tidak satu. Tetapi secara pribadi ya kami juga ada kegiatan di APSI itu sendiri. Oh, begitu. Nah, APSI ini sendiri teman-teman itu fungsinya sebagai naungan perusahaan-perusahaan developer yang bergerak di syariah, entah perusahaan yang baru atau yang lama ingin hijrah kepada developer syariah atau properti syariah, seperti itu. Nah, kami dipercaya sebagai ketua APSI-nya untuk Kaltim. Masya Allah teman-teman ya, sudah jadi founder, Masya Allah, dan beliau ternyata untuk pimpinan ya, untuk APSI ya, untuk wilayah Kalimantan Timur. Bayangkan betapa sibuknya dan bagaimana beliau harus mengatur jadwal kegiatan beliau ya di 4 perusahaan plus APSI sebagai ketua wilayah daerah Kalimantan Timur Serta keluarga. Arkan ya, Masya Iya, Allah. terkadang juga ya ngajak keluarga gitu kan, sekaligus jalan-jalan ya, terutama kalau untuk kegiatan Goswa ya. Jadi itu kan bisa sambil berwisata ya, melihat kuda-kuda yang ada di Goswa. Ada 9 teman-teman di Goswa Stable itu kudanya sudah. Nah, 9 ya, kuda. karena kesibukan kan kadang waktu keluarga ya sama-sama keluarga jadinya kerja gitu Pak lalu. Oke. Baik, teman-teman, itu sekilas dulu informasinya. Kita lanjut ke next. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Teman-teman semuanya, itu tadi informasi dari Akhuna Sidik ya. Akhi, jazakumullah khairan katsiran atas informasi-informasi yang bermanfaat tadi dan menjadi ibrah untuk kami untuk ambil pelajaran. Akhi, mungkin ini pertanyaan terakhirnya Ana ke antum ya. Berangkat dari niatan yang baik, niatan yang suci untuk bermanfaat untuk yang lain, khususnya kaum muslimin di bawah dan diewajantahkan dalam bentuk perusahaan-perusahaan yang besar tadi, 4 buah perusahaan di Abu Arkan Group. Tentu antum memiliki sebuah tujuan yang besar. Boleh tahu akhi, tujuan itu apa? Iya. Yang jelas kita kembalikan kepada niat awal tadi Pak Lalu. Tapi sini kami mau sederhanakan lagi supaya bisa konsumsi oleh semua kalangan. Jadi gini, harapan terbesar kami dalam membangun atau adanya Abu Arkan Group ini itu bagaimana semua kegiatan yang di Abu Arkan Group ini bisa bermanfaat buat umat manusia, khususnya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ketaatan jika tidak ada faktor pendukung maka akan sulit juga melakukan ketaatan kepada Allah. Makanya keberadaan perusahaan-perusahaan yang ada di Abu Arkan Group ini itu bisa bermanfaat dalam rangka mendukung ketaatan umat muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa semua perusahaan-perusahaan yang ada di Abu Arkan Group tadi itu yang diutamakan adalah bagaimana semua kegiatan tersebut tidak melanggar unsur syar'i atau tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bisa menjadi solusi buat umat muslim khususnya di Kalimantan Timur dalam memilih perusahaan yang ada kaitan dengan kebutuhan secara pribadi masing-masing keluarga. Itu. Kami ulangin, intinya kami ingin sekali Abu Arkan Group
dengan perusahaan-perusahaan yang di bawahnya itu menjadi manfaat buat umat muslim, dan kedepannya harapan kita bisa lebih besar dari yang sekarang. Mungkin itu Pak Lalu. Tujuan besar dunia dan akhirat. Insya berarti, Allah seperti itu. luar biasa, Masya Allah ya. Tujuan besar untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, manfaat untuk kaum muslimin. Ini adalah sesuatu yang perlu untuk kita bantu doa ya dan dukung ya. Mudahan Abu Arkan Group bisa terus berjaya, berkembang, semakin besar begitu ya, Akhi Sidik ya. Anda sempat dengar informasi, Akhi, bahwasanya perusahaan ini kan salah satunya itu manajemen syariah. Boleh tahu sudah berapa yang dibantu untuk transaksi yang baik seperti itu? Iya, kurang lebih dengan VIP ya, dengan Pesona Islamic Village tadi, karena dia ini dua perusahaan yang fokus kepada transaksi jual beli properti. Kita ambil contoh di dua perusahaan ini sekitar ada 500-an lebih. 500-an Iya, lebih akad yang sudah terlaksana. Akad yang sudah terlaksana, kurang lebih di 500 akad. Itu untuk kaflingan Pesona Islamic Village Dan PT Abu Arkan Property perumahan. Berarti secara tak langsung lebih dari 500 kaum muslimin itu terselamatkan dari riba, begitu maksudnya? Bahkan bukan kaum muslimin aja, ada sebagian yang non muslim yang di tempat kita. Itu. Jadi justru mereka melihat akad kami itu ada sesuatu yang sangat berbeda dari yang pada umumnya gitu kan. Itu sudut pandang non muslim gitu kan. Seperti itu. Masya Allah, teman-teman semuanya, itu sekilas informasi ya terkait dengan Abu Arkan Property, dan luar biasa sekali. Masya Allah, ini bisa menjadi ibrah untuk kita semuanya. Ternyata kita memulai dengan niatan yang baik dan dia nyatakan dalam bentuk yang baik pula, Allah akan mudahkan sampai sebesar ini, begitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan Akhi Sidik untuk terus mengembangkan dan memperbesar Abu Arkan Group, dan kami tunggu prestasi-prestasi selanjutnya. Amin. Dan kami doakan juga, kami doakan juga semoga podcast Palu ini semakin berkembang. Amin, insya Allah. Ya, insya Allah. Ini kami sebelumnya juga nonton ya teman-teman ya, Masya Allah, menginspirasi. Amin Ya, ya semoga Rabbal Alamin. doakan dia makin berkah ya podcastnya. Amin, insya Allah. Demikian teman-teman untuk sesi yang spesial ya, karena kita langsung mengundang founder ya, owner dari Abu Arkan Group, dan ini ada sesuatu yang spesial. Mudahan menjadi informasi untuk kita, dan kita juga bisa mengambil manfaat yang banyak. Nantikan selanjutnya ya untuk edisi Palu, dan kita akan undang informan selanjutnya yang lebih jos lagi, insya Allah. Jazakumullah khairan katsiran Akhi atas hadirnya di undangan kami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.